Shalom, perkenalkan nama saya Irwan Sapraja Ninggolan dengan NIM 240104027, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3 grup A. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu dari mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nasib Tuan Gaul. Yang saya bahas yaitu ada 3 soal, yaitu menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat teori sistem. Dan yang kedua, menjelaskan tentang sistem pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang jenis teori sistem dalam pendidikan, konsep dan implementasinya masing-masing. Baik, yang pertama yaitu pengertian teori sistem. Teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Adapun tujuan dan manfaat teori sistem yaitu teori sistem bermanfaat guna memberikan penjelasan tentang sistem dunia nyata. Dari Adams et al. 2014. Teori sistem memberikan landasan untuk meningkatkan pemahaman ketika berhadapan dengan sistem dan masalah serta kekacauan yang menyertainya. Baik, yang selanjutnya itu menjelaskan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia merupakan sistem yang dinamis dan terus berkembang, dibentuk oleh keberagaman budaya, realitas ekonomi, dan dorongan inovasi negara. Pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek, serta Kementerian Agama atau Kemenak. Struktur sistem pendidikan di Indonesia umumnya terdiri dari beberapa jenjang, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD, yaitu adalah tahap opsional yang dapat dimulai saat anak berusia 3 tahun. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dasar, yaitu wajib belajar 9 tahun, yang meliputi yang pertama sekolah dasar, berlangsung selama 6 tahun, biasanya untuk anak usia 7-12 tahun. Fokusnya adalah literasi dasar, numerasi, pengenalan mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, sains, dan IPS. Sekolah menengah yang selanjutnya itu sekolah menengah pertama atau SMP, berlangsung selama 3 tahun, biasanya untuk anak usia 13-15 tahun. Pendidikan dasar dan menengah pertama bersifat wajib. Yang kedua yaitu, yang selanjutnya yaitu pendidikan menengah, meliputi sekolah menengah atas atau SMA, berlangsung selama 3 tahun, biasanya untuk anak usia 16-18 tahun. Meskipun tidak wajib, tingkat ini banyak diikuti. Siswa dapat memilih jurusan seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, atau bahasa. Sekolah yang selanjutnya itu sekolah menengah kejuruan, juga berlangsung selama 3 tahun, menawarkan pendidikan kejuruan seperti TKRO atau teknik kendaraan ringan otomotif, teknik komputer dan jaringan atau TKJ, TBSM atau teknik kendaraan sepeda motor. Yang selanjutnya itu pendidikan tinggi, meliputi seperti universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pendidikan. Contohnya, pemerintah mengusulkan alokasi senilai 722,6 triliun untuk kebutuhan pendidikan pada tahun 2025. Reformasi pendidikan juga sedang berjalan, seperti implementasi kurikulum merdeka yang bertujuan untuk memberdayakan guru dan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong kreativitas, relevansi, dan penerapan dunia nyata. Selain itu, Indonesia sedang dalam proses merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kebijakan sekolah yang aman, serta memastikan kualitas, kesetaraan, keselamatan, dan inklusi. Baik, yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis teori sistem. Teori sistem sendiri yaitu terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama, teori sistem umum atau general system theory. Yang kedua yaitu teori sistem kehidupan atau living system theory. Yang ketiga, teori sistem matematika atau mathematical system theory. Yang keempat, teori cybernetika atau cybernetics theory. Yang kelima, teori sistem sosial
atau social system theory. Yang keenam, teori sistem filsafat atau philosophical system theory. Yang ketujuh, teori sistem ekologi atau ecological system theory. Yang kedelapan, teori sistem Deming atau the system of profound knowledge. Baik, penjelasan pertama yang saya buat yaitu dari teori sistem umum. Pengembang utamanya yaitu Ludwig von Bertalanffy. Konsep intinya yaitu teori ini berupaya mengembangkan konsep dan prinsip yang dapat diterapkan secara luas atau universal untuk berbagai jenis sistem atau biologis, fisik, sosial, alih-alih terbatas pada satu domain pengetahuan. Pandangan yaitu semua sistem, terlepas dari sifatnya, berbagi pola, prinsip, dan hukum yang sama. General sistem teori melihat dunia sebagai jaringan sistem yang saling berhubungan. Fokusnya yaitu mempelajari sistem sebagai keseluruhan dan interaksi antar komponennya, bukan hanya memecahkan menjadi bagian-bagian terpisah. Pembedanya yaitu membedakan antara sistem terbuka yang berinteraksi, bertukar informasi dan energi dengan lingkungannya, dengan sistem tertutup yang lebih terisolasi. Sistem kehidupan umumnya adalah sistem terbuka. Penjelasan yang selanjutnya yaitu teori sistem kehidupan. Pengembang utamanya yaitu James Clear Miller. Konsep intinya yaitu menganggap makhluk hidup atau organisme dan agregasinya yaitu kelompok, organisasi, masyarakat sebagai sistem terbuka yang mengorganisasi diri. Fokusnya yaitu menjelaskan fungsi kehidupan melalui aliran informasi, energi, dan materi. Prinsipnya yaitu mengidentifikasi 20 subsistem penting yang harus dimiliki dan dijalankan oleh setiap sistem kehidupan pada berbagai tingkatan, mulai dari sel hingga supranasional. Subsistem ini meliputi ingestion, distribution, reproduction, decider, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk menemukan prinsip-prinsip umum tentang bagaimana semua sistem kehidupan berfungsi. Penjelasan yang selanjutnya yaitu teori sistem ekologi, yang dimana pengembang utamanya yaitu Uriye Bronfenbrenner. Konsep intinya yaitu berfokus pada konteks sosial dan lingkungan, di mana individu, terutama anak-anak, berkembang. Lingkungan dilihat sebagai serangkaian struktur yang saling berhubungan. 5 sistem lingkungan yaitu mikrosistem atau lingkungan langsung, termasuk keluarga, sekolah, teman sebaya. Yang kedua yaitu mesosistem, hubungan antar mikrosistem, misalnya hubungan antara orang tua dan guru. Yang ketiga yaitu eksosistem, yaitu pengaturan sosial yang tidak melibatkan individu secara langsung, tetapi memengaruhinya, misalnya tempat kerja orang tua, kebijakan pemerintah daerah. Makrosistem. Yang keempat makrosistem, yaitu nilai-nilai budaya, hukum, dan pola sosial yang lebih luas. Yang kelima yaitu kronosistem, yaitu pola peristiwa lingkungan dan transisi sepanjang hidup, misalnya dampak perceraian orang tua pada perkembangan anak dari waktu ke waktu. Teori yang selanjutnya yaitu teori sibernetika atau cybernetics. Pengembang utamanya yaitu Norbert Wiener. Konsep intinya yaitu ilmu tentang komunikasi dan kontrol atau kendali dalam sistem biologis, mekanis, dan organisasi. Fokusnya yaitu mempelajari sistem umpan balik atau feedback, di mana keluaran suatu sistem menjadi masukan kembali, memungkinkan sistem untuk mempertahankan tujuan atau keadaan tertentu dalam lingkungan yang berubah. Contohnya, termostat yang menggunakan umpan balik untuk mempertahankan suhu ruangan atau mekanis. Jenis umpan baliknya yaitu negatif, yaitu mekanisme penstabilan yang berusaha mempertahankan keseimbangan atau homeostasis. Yang kedua yaitu positif, yaitu mekanisme amplifikasi yang mempercepat perubahan. Yang selanjutnya yaitu teori sistem filsafat. Konsep intinya yaitu mengacu pada upaya filsafat untuk menyajikan pandangan sistematik, lengkap, dan terkoordinasi tentang realitas secara keseluruhan. Sistem filsafat yaitu suatu sistem filsafat harus mencakup landasan-landasan utama, itu yang pertama ontologi.
membahas makna keberadaan dan hakikat sesuatu. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu membahas sumber, sifat, dan batas-batas pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu membahas nilai-nilai seperti nilai material, vital, kebenaran, keindahan, dan moralitas. Tujuannya yaitu memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan memadai untuk menjelaskan semua gejala yang ada. Yang selanjutnya yaitu teori sistem sosial. Pengembang utamanya yaitu Talcott Parsons dan Niklas Luhmann. Konsep intinya yaitu menganggap masyarakat, organisasi, atau kelompok sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu atau mempertahankan keseimbangan. Parsons mengidentifikasi 4 subsistem yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial untuk bertahan hidup. Yang pertama yaitu adaptasi. Yang kedua yaitu pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu integrasi. Yang keempat yaitu pemeliharaan pola. Luhmann mengembangkan konsep sistem yang mampu memproduksi elemen dasarnya sendiri dan beroperasi secara tertutup atau tidak langsung dipengaruhi lingkungannya, tetapi responsif terhadapnya. Ia melihat sistem sosial terdiri dari komunikasi, bukan individu. Yang ketujuh, teori sistem matematika. Konsep intinya yaitu pendekatan matematika untuk memodelkan, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam sistem yang kompleks. Matematika sebagai sistem. Matematika sendiri dapat dilihat sebagai kumpulan sistem. Contohnya aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis yang tersusun secara logis. Fokusnya yaitu menggunakan alat matematika seperti persamaan diferensial, teori graf, dan pemodelan statistik untuk mempresentasikan dinamika, interaksi, dan kontrol dalam sistem. Penerapannya yaitu berbagai bidang seperti teori kontrol, yaitu mengendalikan sistem dinamis, pemodelan biologis atau epidemiologi, dan sistem informasi atau teori jaringan. Yang kedelapan yaitu teori sistem Deming. Pengembang utamanya yaitu W. Edwards Deming. Konsep intinya yaitu bukan teori sistem dalam arti fisika atau biologi, melainkan kerangka manajemen dan kualitas yang berfokus pada perbaikan proses berkelanjutan dalam suatu organisasi. Siklus PDCA atau PDSA. Inti dari filosofi ini adalah siklus iteratif untuk perbaikan. Yang pertama, plan atau perencanaan. Merencanakan perubahan untuk perbaikan. Yang kedua yaitu DO atau kerjakan. Menerapkan perubahan dalam skala kecil. Yang ketiga yaitu cek atau kaji, yaitu menganalisis hasil dan belajar dari implementasi. Yang keempat yaitu act atau tindak lanjut, yaitu standarisasi perubahan jika berhasil atau memulai siklus baru. Fokusnya yaitu memahami variasi, mengurangi limbah, dan melihat organisasi sebagai sistem yang semua bagiannya harus bekerja sama. Deming menekankan 14 poin manajemen dan pentingnya pengetahuan mendalam. Baik, cukup sekian hasil presentasi saya dari hasil kerja saya terkait dari mata kuliah sistem teori dalam pendidikan. Sekian, terima kasih.